Lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang penemu yang mengubah dunia pada tema 3 di pembelajaran pertama. Simak videonya dengan seksama dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum anak Dacil, bertemu lagi bersama Bu Guru Dacil di channel YouTube Bu Guru Dacil Bunda Rakila. Anak Dacil, kalian tahu listrik kan? Listrik adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Di video pembelajaran kali ini, ayo kita bahas lebih lanjut tentang penemuan listrik dan pengaruhnya terhadap kehidupan dan peradaban manusia. Tahukah kamu proses perjalanan arus listrik pada lampu-lampu di rumahmu? Nah, Bu Guru Dacil punya teks bacaan. Ayo kita baca sama-sama. Dari teks bacaan tersebut menjelaskan bahwa listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Faraday wafat pada tahun 1867 dan namanya diabadikan sebagai satuan kapasitas listrik. Dampak penemuan dalam kehidupan yaitu penemuan Faraday menjadi dasar pengembangan kelistrikan di era modern. Penemuan Faraday menciptakan motor listrik pertama di dunia dan Faraday mengemukakan teori tentang pengaruh elektromagnetik yang kemudian dikenal dengan hukum Faraday. Apa itu arus listrik? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Anak Dacil, sekarang kita perhatikan sama-sama gambar berikut ini. Nah, di dalam gambar ini ada seorang anak laki-laki yang sedang bersantai di dalam kamarnya. Coba kalian perhatikan gambar benda-benda yang ada pada gambar tersebut. Kemudian kalian sebutkan benda mana saja yang menggunakan energi listrik. Ya, tepat sekali. Kipas angin, radio, lampu, dan lampu belajar merupakan benda-benda yang ada pada gambar dan menggunakan energi listrik. Sekarang kita perhatikan gambar selanjutnya ya. Nah, pada gambar ini coba kalian sebutkan benda apa saja yang menggunakan energi listrik.
Bu Guru Dacil hitung ya. 1, 2, 3. Kalian pintar sekali. TV, kulkas, lampu, dan AC merupakan benda yang menggunakan energi listrik. Anak Dacil, oleh karena itu, listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Nah, listrik telah mengubah wajah dunia. Anak Dacil, tentunya terdapat perbedaan ketika sudah ditemukan listrik dan sebelum ditemukan listrik. Sekarang kita bahas yuk, apa saja perbedaan masa sebelum ada listrik dan masa setelah ada listrik. Kalian tahu nama benda ini? Iya betul, ini adalah setrika listrik. Nah, ketika listrik belum ditemukan, masyarakat dunia menggunakan setrika dengan bahan bakar arang sebagai pengganti setrika listrik. Selain setrika arang yang merupakan benda yang digunakan sebelum adanya listrik, banyak benda lainnya yang digunakan oleh masyarakat sebelum adanya listrik sebagai benda yang dapat membantu pekerjaan sehari-hari. Sekarang kita lihat ya, benda apa saja yang digunakan sebelum adanya listrik. Kalian tahu nama benda ini? Ini adalah lampu minyak. Saat sebelum ditemukannya listrik, lampu minyak merupakan alat yang digunakan untuk menerangi. Sedangkan saat ini kita menggunakan lampu bohlam yang memanfaatkan arus listrik sebagai sumber penerangan. Zaman dulu, sebelum adanya listrik, untuk memperoleh air, kita harus menimbanya. Nah, setelah adanya listrik, untuk mendapatkan air kita lebih mudah dengan cara kita menggunakan mesin pompa air dengan bantuan energi listrik. Dengan adanya listrik, pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Nah, ingatkah kalian sebelum ditemukannya listrik, kita harus mencuci dengan menggunakan tangan. Setelah ditemukannya listrik, pekerjaan mencuci lebih mudah dengan bantuan mesin cuci. Wah, ternyata banyak sekali ya perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan masa setelah ada listrik. Yuk kita diskusikan sama-sama, selain contoh-contoh tadi, apa saja perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan masa setelah ada listrik. Sebelum ada listrik, kita menyetrika baju menggunakan setrika berbahan bakar arang kayu. Setelah ada listrik, menyetrika baju menggunakan setrika listrik. Yang kedua, komunikasi hanya dilakukan secara tatap muka di satu wilayah saja ketika sebelum ada listrik. Setelah ditemukannya listrik, kita bisa melakukan komunikasi jarak jauh. Nomor 3, sebelum ada listrik, masyarakat hanya bekerja pada siang hari. Nah, ketika setelah ditemukannya listrik, kegiatan lembur kerja dapat dilakukan di malam hari. Untuk nomor 4, sebelum ada listrik, siswa belajar menggunakan lampu minyak sebagai penerangannya. Sedangkan setelah ada listrik, siswa dapat belajar dengan lampu listrik sebagai penerangannya. Sebelum ada listrik, kegiatan pertunjukan hanya dilakukan di siang hari. Setelah ada listrik, kegiatan pertunjukan dapat dilakukan di malam hari. Sebelum ada listrik, mengisi bak air hanya dengan timbaan tali. Dan setelah ada listrik, kita dapat mengisi bak air dengan menggunakan mesin pompa air. Anak Dacil, ternyata pengaruh listrik untuk kehidupan masyarakat di dunia ini sangat besar ya. Kita lihat contoh lainnya penggunaan barang-barang sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Dengan ditemukannya lampu listrik, ketika malam hari kita tetap dapat belajar dengan baik, sehingga pengetahuan kita akan bertambah. Bayangkan ketika belum ada lampu listrik, mungkin kita hanya dapat belajar pada waktu siang hari saja. Selanjutnya, dengan ditemukannya pompa air, masalah persediaan air baik untuk mandi maupun kegiatan rumah tangga lainnya menjadi lebih terjamin. Bayangkan ketika belum ada pompa air, kita harus menimba terlebih dahulu. Selanjutnya, dengan ditemukannya setrika listrik pakaian menjadi lebih rapi dan bersih. Bayangkan ketika menyetrika masih menggunakan arang, selain prosesnya lama,
mata kita juga terganggu oleh asap yang dihasilkan oleh arang. Dan ditemukannya lemari es, makanan persediaan menjadi lebih awet. Ketika belum ada lemari es, kita tidak bisa menyimpan bahan makanan cadangan. Anak Dacil, ayo kita renungkan sama-sama apa saja yang telah kalian pelajari pada video pembelajaran kali ini. Bagian mana saja yang sudah kalian pahami dengan baik dan bagian mana saja yang belum kalian pahami. Serta apa manfaat video pembelajaran yang kita bahas bagi kehidupan kalian. Anak Dacil perlu diingat ya, pengaruh listrik begitu besar bagi kehidupan manusia. Ini ada beberapa contoh pengaruh listrik yang harus kalian ingat. Sebelum ada listrik dan sesudah ada listrik. Kalian jangan sampai lupa ya, bahwa Michael Faraday merupakan penemu aliran listrik. Nah, sekarang Bu Guru Dacil punya tugas untuk kalian. Kalian amati benda-benda di sekitar kalian ya. Dacil bersama orang tua kalian amati beragam benda elektronik di rumah yang menggunakan energi listrik. Berikut manfaat dari benda tersebut. Kemudian tuliskan pengamatanmu pada tabel berikut. Terima kasih anak Dacil sudah belajar bersama dengan Bu Guru Dacil di channel YouTube Bu Guru Dacil Bunda Rakila. Tetap semangat ya walaupun belajar dari rumah. Nah, jangan lupa untuk selalu mendukung channel Bu Guru Dacil Bunda Rakila ya dengan memberikan like. Kemudian share video ini ke media sosial kalian serta jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.